Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Antoni, NIM 19053075, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan soal sebelumnya, yakni pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal, yakni siklus produksi. Baiklah, kita mulai. Baiklah, saya Dea Fitri Antoni dengan NIM 19053075 akan menjelaskan tentang bagaimana pembahasan soal tentang siklus produksi. Lanjut. Kali ini saya akan membahas tentang soal yang ada di buku Romni halaman 536, permasalahan 14.5, di mana yang pertama itu soalnya Joseph Brand Manufacturing Company membuat alas kaki atletik. Pemrosesan pesanan produksi adalah sebagai berikut. Pada akhir setiap minggu, Departemen Perencanaan Produksi menyiapkan jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS yang mencantumkan gaya sepatu, manakah dan kuantitas yang akan dipilih, kuantitas yang akan diproduksi selama minggu berikutnya. Sebuah program persiapan pesanan produksi mengakses MPS tersebut dan daftar operasi. Dalam arti kata, disimpan dalam sebuah file disk permanen. Untuk menyiapkan pesanan produksi untuk tiap-tiap gaya sepatu yang akan dibuat, setiap pesanan produksi baru ditambahkan ke file induk pesanan produksi yang disimpan dalam disk. Setiap hari, pegawai departemen bagian meninjau pesanan produksi terbuka dan MPS untuk menentukan bahan baku mana yang perlu dikeluarkan untuk produksi. Seluruh bahan baku diberi kode batang. Para pekerja pabrik bekerja secara individu pada area kerja berbentuk U yang didesain secara khusus dengan memperlengkapi beberapa mesin untuk membantu mereka dalam membuat sepasang sepatu. Para pekerja pabrik memindai kode batang tersebut saat mereka menggunakan bahan baku. Untuk mengoperasikan mesin, pekerja pabrik menggesekkan kartu ID mereka melalui sebuah alat pembaca. Hal ini menyebabkan sistem yang secara otomatis mengumpulkan data yang akan mengidentifikasi siapa yang memproduksi setiap pasang sepatu dan beberapa banyak waktu yang diperlukan untuk membuatnya. Setelah sepasang sepatu selesai, ia ditempatkan ke dalam sebuah kotak. Mesin terakhir di setiap sel kerja mencetak sebuah label kode batang yang pekerja tempelkan ke kotak. Sepatu-sepatu yang selesai kemudian dikirim ke gudang. Baiklah, pertanyaannya di mana? Yang A. Siapkan sebuah diagram arus data dari seluruh operasi yang dijelaskan tersebut. Baiklah. Nah, beginilah bentuk diagramnya. Mungkin beberapa tertutup karena adanya layer gambar saya. Mohon maaf. Diagram aliran data. Yang pertama itu dikatakan bahwa Joseph Brand Manufacturing Company ini merencanakan produksi terlebih dahulu. Di mana dalam merencanakan produksi tersebut terdapat inventaris dan yang kedua itu perkiraan penjualan. Dimana kalau kita merencanakan suatu produksi itu kita harus merencanakan dulu perkiraan penjualannya. Oh, kita akan menjual barang sebanyak ini. Nah, agar terhindar dari penumpukan barang yang banyak di dalam gudang. Setelah itu ada panah ke bawah itu MPS, di mana tadi MPS itu Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. Nah, di lingkaran yang kedua itu mempersiapkan pesanan produksi. Setelah jadwal induk produksi ditentukan, maka kita akan mempersiapkan pesanan produksi. Di mana dalam mempersiapkan pesanan produksi ini adanya pesanan produksi itu kita buka pesanan produksi. Setelah kita pesan produksi, kita buka pesanan produksi. Setelah itu dia akan masuk kepada produksi terjadwal, di mana dalam lingkar satu tadi yakni merencanakan produksi.
Nah, setelah itu kita juga ada daftar operasi, yakni berisi tentang daftar operasi itu daftar-daftar barang atau daftar-daftar produk apa yang akan nantinya kita buat untuk pesanan produk tersebut. Yang kedua itu bill of material atau tagihan bahan. Nah, dalam mempersiapkan pesanan produk, tentulah kita akan membutuhkan banyak-banyak bahan. Nah, dari bahan tersebut tentu adanya biaya-biaya nantinya. Nah, masuk dia kepada bill of materials atau tagihan bahan. Yang masuk ke panah yang terakhir yakni melakukan operasi produksi. Setelah mempersiapkan pesanan produk, kita akan melakukan operasi produksi, di mana nanti pesanan produksi dan kartu operasi akan dirancang di dalam tahap ketiga ini, di mana tahap ketiga ini barulah aktivitas kerja itu dimulai. Nah, mungkin dari gambaran gambaran keterangan soal di atas, beginilah tampak dari diagram aliran datanya. Nah, lanjut. Selanjutnya, prosedur pengendalian apa sih yang harus dimasukkan ke dalam sistem? Nah, yakni menurut jawabannya, yang pertama itu prosedur pengendalian yang pertama kontrol akses. Di mana kontrol akses ini seperti ID pengguna dan kata sandi. Itu harus lebih dikontrol lagi agar tidak ada terjadinya kecurangan-kecurangan. Yang kedua, uji kompatibilitas dalam bentuk sandi. Yang ketiga, pre-formatting atau prompting, semua data dimasukkan. Lanjut, catat hitungan atau transaksi. Hal ini tentu perlu kita lakukan agar tidak adanya nanti kesalahan dalam pencatatan transaksi, di mana nanti jika ada kekeliruan, kita dapat menunjukkan, oh ini bukti transaksinya. Selanjutnya, pemeriksaan validitas, seperti nomor kode produk. Lanjut, pemeriksaan lapangan, seperti tanggal produksi. Pemeriksaan batas, kuantitas produksi, pemeriksaan lapangan berupa kuantitas, uji kelengkapan atau setiap rekaman. Nah, uji kelengkapan ini sepertinya kita menguji kelengkapan itu lalu kita akan merekamnya sebagai bentuk bukti nantinya. Selanjutnya perpustakaan file, mencatat file master. Label eksternal, file master. Label header, file master. Lanjut. Salinan cadangan atau daftar operasi dan bill of material yang saya bilang tadi tagihan biaya bahan, salinan cadangan pesanan produksi, catat hitungan dalam bentuk operasi, pesanan produk berurutan, pemeriksaan kewajaran atau tanggal selevasi versus tanggal mulai, cek validitas nomor karyawan, yang terakhir uji kewajaran sampai waktu yang berlalu. Baiklah, mungkin sekian pembahasan soal dari saya tentang Joseph Brand Manufacturing Company. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kalau ada kata yang salah atau salah pemahaman, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.